Oke, selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan Afgar Deul Haq dengan NIM 182200006 dari Sistem dan Teknologi Informasi 20. Jadi bakal curhat-curhat dikit tentang sistem pembelajaran yang ideal, baik itu adalah pengalaman saya maupun ide perbaikan yang akan saya sarankan di kampus. Jadi judul di sini adalah How Can We Formulate an Ideal Learning Process. Nah, jadi ada saran perbaikan pada beberapa lini di sistem pembelajaran kampus, yaitu ada kurikulum, lalu nanti juga ada tentang Sarpras, dan terakhir adalah aspek komunitas. Yang ini agak-agak underrated, tapi menurut saya esensial untuk diperbaiki. Oke, yang pertama itu adalah aspek kurikulum. Jadi di sini ada tiga faktor yang akan saya highlight. Jadi pertama itu adalah tentang TPB. Jadi TPB itu menurut saya membuang banyak waktu. Jadi ketika saya tahun pertama itu, ini berdasarkan pengalaman aja ya. Saya udah tahu visi saya itu untuk masuk ke informatikaan seperti informatika dan juga STI, tapi saya perlu membuang banyak waktu untuk mengerjakan ataupun belajar tentang PAR. PAR itu sendiri kan hanya akan dipakai di rumpun keelektronikaan ya, jadi cukup membuang banyak waktu lah. Saya nggak bisa belajar codingan, tapi malah harus kerjain PAR yang nggak bakal kepake ujung-ujungnya. Lalu kedua adalah saya ingin merumuskan kalau case studies itu penting. Jadi di kelas ataupun di tugas nanti itu kalau lebih bisa ditekankan ke penekanan case studies atau studi kasus sih. Jadi studi kasus itu kita punya rumusan permasalahan yang open question aja dan juga permasalahan-permasalahan itu dekat dengan practical work aja. Di sini yang ingin di-highlight adalah memicu pendekatan analisis, sistematis, kreatif, dan juga kolaborasi serta kebebasan berpendapat. Lalu ketiga adalah aspek pendekatan entrepreneurial. Di sini lebih ke arah bisnis ya, sebenarnya lebih ke inovasi aja. Jadi dalam menjawab suatu permasalahan, mahasiswa itu bisa lebih dikasih kebebasan untuk berkreasi maupun menjawab dengan berbagai cara. Itu untuk kurikulum. Lalu ini untuk aspek sarpras yang saya tekankan itu adalah external resources yang perlu diperbaiki atau perlu dikasih ke mahasiswa. Pertama itu adalah basis data berbasis web tentang penelitian. Di sini penelitian itu banyak banget gunanya, banyak banget informasi yang bisa diraih untuk menjawab soal seperti Kaggle, Statista, maupun juga ada infografis-infografis yang premium yang nggak bisa diakses tanpa berbayar. Sebenarnya beberapa yang ITB kasih itu udah cukup sih. Cuman biasanya mereka itu kurang relevansinya aja buat studi-studi kasus yang di tahun ketiga ya mungkin. Terus untuk yang kedua adalah akses ke online tools yang premium seperti Visual Paradigm, Lucidchart, dan Miro. Ini kebanyakan bukan cuma praktisnya doang yang di highlight dari premium feature-nya, tapi juga aspek kolaboratifnya juga bisa lebih di-enhance kalau pakai yang premium. Oke, nah terakhir ini ada jagoan-jagoan kampus kita, ada dari Ketua KM ITB dan juga BEM UI nih. Jadi di sini lebih ke kolaborasi antar kampus. Kita tahu kalau kampus kita ITB itu kan kebanyakan teknik ya, cuma ada bisnis dan juga seni yang tentang sosialnya. Jadi misalnya kita tuh pengen project-project ataupun mungkin tugas akhir bareng tentang apa ya, taruhlah kita pengen bikin web tentang sosialisme ataupun psikologi. Nah, gimana caranya kita bisa punya banyak informasi tentang kedua bidang tersebut, misalnya kita nggak punya jurusannya di ITB. Nah, di sini saya itu pengen ngasih saran kalau kita tuh dikasih tugas itu barengan aja sama anak-anak Unpad ataupun anak-anak kampus yang di Bandung yang punya lebih luas preferensi bidang studinya. Di sini nanti konversi kurikulumnya bisa disesuaikan aja antara kedua kampus, misalnya antara ITB dan Unpad. Jadi eh, asalkan target dari projectnya itu selesai aja sih sebenarnya. Oke, mungkin itu Bon Voyage. Saya harap kita bisa belajar banyak dari sedikit video mediocre ini. Oke, thank you. Dan selamat malam, sehat selalu.